Kasih Kevin. Ternyata Kevin orang Kalimantan Utara, suku Kenya. Ini kamu duduk kan? Apa sih? Baik. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh bertemu lagi bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Saudara mengikuti di rumah, ada di mana? Kami ada di Makassar. Ya, dekat sekali dengan kuburan penyelenggara Okoro. Jelas. Baik. Saya mulai dengan kalimat ini, saudara. Dan supaya saudara suka kaget mendengarnya. Agama itu sangat merusak kebenaran. Agama itu sangat merusak kebenaran. Dalam hal apa agama itu merusak kebenaran? Dan siapa kebenaran itu? Jelas Tuhan Yesus. Agama itu selalu menekankan ritual. Apa yang kata ritual itu ya? Yang di rumah tolong jawab, operator saya berdua lalu baca. Apa itu kata ritual? Apa? Liturgi, upacara, tata cara, peraturan. Dan yang menyedihkan lagi, ternyata semua mereka itu sebut apa saja nama. Sejak mereka mendirikan agama itu sampai hari ini ada sudah ribuan tahun. Ritualnya sama tuh beda? Sama. Jawab dong, ritualnya sama tuh beda? Sama. Harusnya bosan. Jawab, harusnya bosan. Harusnya bosan. Maaf. Terus doa mereka juga sejak didirikan ribuan tahun yang lalu sampai hari ini sama atau tidak? Sama. Dalam hal ini harusnya kita sudah berpikir ada apa di dalam mereka. Dan yang menyedihkan lagi, hampir semua mereka pengikut agama itu berani mati untuk agama. Yang belum tentu paham. Nah, oke, kita tidak mau bahas tentang mereka. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Apa kita di surga dan Tuhan Yesus tidak pernah mendirikan agama Kristen, Katolik dan sejenisnya, sama sekali tidak. Itu buatan manusia 100%. Maka itu terjadi perbedaan-perbedaan yang gak main-main di antara semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang sebetulnya Papa mau dari kita. Sebenarnya ini kita akan belajar untuk tahu apa sebetulnya yang Papa mau dari kita. Nah, bagi saudara yang baru hari ini mengikuti saya untuk mengajar, saudara, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang memberitahu kita Tuhan pencipta alam semesta itu dipanggil Bapa. Betul? Tidak ada yang lain. Tidak. Nah, dari kebenaran ini seharusnya masing-masing kita tahu. Jadi hubungan kita dengan pencipta alam semesta itu hubungan apa? Sebagai apa? Anak dan bapak. Keluarga, anak dengan orang tua dengan anak. Nah, pernah nggak kita membayangkan kalau hubungan kita dengan orang tua kita sejak kita lahir sampai kita tua, cara bicara kalau kita menyapa papa kita sama terus. Ngerti pertanyaan? Kira-kira jadi papanya seneng nggak? Nggak bisa tanya cepetan jawab. Seneng nggak yang jadi papa? Enggak. Pasti mikir anakku sakit apa ya? Dari bisa bicara sampai sudah tua ngomongnya sama terus.
mau jam berapa ngomong sama. Ngerti yang saya maksud? Maka itu kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci yang tidak ada peraturan ibadah, sehingga nggak ada ritual dan tidak ada peraturan sembahyang. Padahal semua mereka wajib ada peraturan ibadah, ritual dan sembahyang. Wajib. Ya atau tidak? Apalagi kalau saudara pernah berasal dari yang lain. Tapi dalam hidup kita tidak. Nah, ketika para pendiri agama Katolik, agama Kristen ini gak puas, maka mereka masing-masing menciptakan ritual baru. Maka itu terjadi perbedaan ritual yang luar biasa. Dan itu menyedihkan sekali. Ayo kita lihat ayat Lukas 12 mulai ayat 1. Lukas 12 ayat 1. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa mengerti, dan tolong Roh Kudus hapuskan semua konsep agama di otak kami supaya kami lebih mudah belajar mengenal Tuhan. Baca sama-sama. Saya dulu Lukas berapa? 12. Oh salah, Lukas 11. Maaf. Lukas 11 ayat 1. 1, 2, 3. Ulang serentak. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada umat-Nya. Saudara, perhatikan dua kata pertama. Pada suatu kali, di suatu tempat. Tuhan Yesus sedang apa? Agama tidak bisa ada dua kata, suatu kali dan di suatu tempat. Ngerti maksudnya? Sebab semua agama doanya sudah pasti jamnya, nggak bisa pada suatu kali. Kalau ada pada suatu kali artinya bisa sewaktu-waktu. Nah, agama enggak. Tuhan Yesus tidak. Maaf. Kalau saudara ketemu saksi Yehova, ini contoh, ini aliran sesat. Mereka itu diwajibkan kalau berdoa harus di balai kerajaan. Jadi kalau saudara didatangi saksi Yehova, boleh nggak sebelum panjang kita berdoa? Nggak akan mau. Mereka kalau berdoa di balai kerajaan, mereka nggak berkata gereja, balai kerajaan, kerajaan. Tapi dilarang. Begitu pula yang lain, bisa sembahyang di tempat lain, nggak bisa dalam ada tempatnya. Nah, ini contohnya ayatnya. Pada suatu kali Yesus sudah berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, AYT, pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat. Adalah pada suatu tempat Yesus berdoa. Pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat. SI. Pada suatu hari Yesus berdoa di suatu tempat. Selesai berdoa, muridnya bertanya. Apa pertanyaan? Ayo lihat. Apa pertanyaannya murid? Minta apa? Minta diajar berdoa seperti murid Yesus. Yohanes Pembaptis mengajar murid-murid. Lukas 6 itu mencatat pertama kali Tuhan Yesus memilih murid-murid yang 12. Itu Lukas 6. Nah, sampai hari ini saya belum tahu dari Lukas 6 ketika dia memilih murid yang pertama sampai Lukas 11 itu sudah berapa bulan, berapa tahun, saya nggak tahu. Nah, tolong ya, saya minta semua yang mendengar ini, kalau saudara bisa menunjukkan kira-kira sudah berapa lama
Itu penting buat saya. Karena, oke, saya tanya sekarang. Jadi dari Lukas 3 sampai Lukas 11 itu sudah ada sekian waktu nggak? Mungkin nggak cuma 2 minggu, 2 bulan. Mungkin nggak? Enggak. Pasti sudah lama. Baca aja banyak peristiwa terjadi. Nah, kenapa ini penting? Pertanyaan. Berarti selama dari Lukas 6 sejak pertama jadi murid sampai di hari mereka sudah pernah lihat Yesus berdoa. Ini penting. Nah, ya pikir. Saya tanya kok dia bisa jawab. Selama itu berarti mereka sudah pernah lihat gurunya berdoa atau belum? Belum. Karena dia minta diajari seperti cara. Nah, kalau sudah pernah lihat gurunya berdoa, nggak mungkin mereka surprise kali itu. Nah, yang memikir. Nah, yang menjawab karena agama mempengaruhi pikiran. Nggak mungkin orang beragama tidak berdoa. Tapi kalau kita lihat fakta ini dan semua terjemahan menunjukkan setelah mereka lihat Yesus berdoa, mereka baru sadar. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, sesama mereka berkata, ternyata guru kita berdoa juga. Kenapa gak pernah ngajari kita berdoa? Maka itu selesai berdoa, Tuhan Yesus selesai Yesus berdoa, mereka tanya, guru ngajari. Nah, otak agama gak bisa terima fakta ini. Pasti akan debat. Oh nggak begitu, penafsiran nggak begitu. Terserahlah. Pokoknya firman menulis begitu. Aja dari semangat. Ayo buru-buru saja. Kamu tertawa, keren ini. Ya, betul? Ya. Ini kan aneh. Ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka. Karena mereka semua surprise. Ternyata dia juga berdoa. Oke, sebelum saya lebih jauh ini, saya tunjukkan dulu. Pasti ada yang bantah. Gak mungkin loh dia gak pernah berdoa. Maaf, mungkin dia di mana ya? Sini Pak. Oh kamu juga. Oke, Markus 1:35. Nah, sebelum saya didebat, saya tunjukkan dulu supaya kan mendebat saya santai. Markus 1:35. Di mana ya? Markus 1:35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Siapa? Yesus ngapain? Bangun Dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pasti ada yang bantah. Tapi saya tanya, berarti mereka pernah Yesus berdoa nggak? Jelas tidak. Nah, lalu kenapa ayat ini kontradiksi? Tidak. Di Lukas 11, pertama kali mereka melihat Yesus berdoa secara agama Yahudi. Pakai talit, ikat, terus sambil bawa Torah. Ini cara orang Yahudi berdoa, goyang terus. Maka itu mereka kaget, loh, kok baru sekarang kita lihat dia berdoa secara agama Yahudi. Lalu bedanya dengan Markus 1:35, ini doa apa lagi? Nah, yang tahu bahasa asli silakan. Yang di Markus 1:35 ini yang Tuhan cari di antara kita. Yang artinya dalam bahasa Perjanjian Lama, proskoni, mengusap wajah Tuhan. Yang tidak pakai peraturan agama apa saja, termasuk tidak pakai peraturan agama Yahudi. Tapi di Lukas 11 Yesus pakai cara agama Yahudi. Jelas ya? Kembali ayat 2 Lukas 11. Jawab Yesus,
Ya, saya pakai terjemahan bagus. Oh, jadi kalian minta aku ajari berdoa. Baik, aku ajari kamu berdoa. Say, to say, dan to tell. Jangan bahasa Makassar. Bahasa Makassar harus tahu. Bahasa Bugisnya apa, bahasa sholatannya apa, jangan gitu. Mandarnya apa, jangan. Beda. Nah, ayo kita bongkar. Mana yang lebih akal? Ucapkan atau katakan? Katakan. Ucapkan itu ada unsur menirukan. Ucapkan ada unsur mengulang. Tapi kalau katakan tidak. Luar biasa. Saudara pernah istilah bahasa ibu atau tak? Ibu-ibu itu mama-mama itu pasti semua kalian. Karena dengar ada bayi masih kecil ya ngomong nggak jelas. Mungkin aja kemudian mamanya paling tahu dia mau. Loh, betul tidak? Itu kan tepat-tepatan juga. Tapi itu keren loh saudara. Kau bisa ngerti? Hebat. Nah, itu bahasa ini. Apa kata pertama? Apa? Koma. Saudara jangan main-main kata koma ini penting. Artinya apa kalau ada kata koma? Berarti sebentar. Jadi bukan Bapak kami di sana membuka. Apa? Pertama kali saya masuk Papua tahun 90 sampai 92. Saya banyak berkumpul dengan saudara dari banyak negara sebagai penerjemah Alkitab. Waktu itu mereka dalam satu kelompok namanya ZIL, singkatan dari Samford Institute of Linguistics, pusatnya di Houston, Texas. Linguistik itu bukan belajar tentang agama, tentang bahasa. Tapi linguistik ini mempelajari akar bahasa. Hebatnya ini, kalau tidak ada Alkitab, maka tidak ada ilmu linguistik. Coba bantu saya dalam bahasa Indonesia ilmu linguistiknya. Kenapa? Karena Alkitab itu satu-satunya buku, satu-satunya yang wajib diterjemahkan ke dalam semua bahasa kalau bisa. Tapi kitab yang lain malah dilarang diterjemahkan dan harus menggunakan bahasa pendirinya. Dan semua yang pengikut mereka harus menguasai bahasa pendirinya. Tapi maka kita tidak. Tahun 81 pertama kali saya ke Amerika. Diajak oleh Pak Adi Sutanto, dia doktor, dia ketua sinode JKI, Gereja JKI Jemaat Kristen Indonesia. Pertama kali itu saya masuk gereja Amerika, di namanya Melodyland, itu satu kompleks dengan Disneyland di Anaheim, California. Saya nangis sudah. Ya, misalnya ini mimbar, terus di sebelah kanan, paling depan, itu pertama kali saya tahu ada gereja khusus untuk orang tuli. Jadi ada penerjemah di depan pakai bahasa isyarat. Baik lagu-lagunya maupun waktu itu. Pak Adi bingung, Pak Adi kenapa nangis? Jadi Papa ngerti bahasa isyarat. Enggak amin sesuatu. Keren enggak itu sudah? Pernah kira bukan di Indonesia, saya kata di panti asuhan mana ada satu panti asuhan mau doa anak itu bisu untuk pakai bahasa isyarat. Kenapa itu biar makan? Ya mau makan. Ayo kan? Nggak ada yang lain. Nah, apa yang saya pelajari ketika bertemu dengan para penerjemah Alkitab ini?
Karena untuk bisa menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa lain, orang itu harus menguasai ilmu yang namanya linguistik. Ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Nah, jadi bukan belajar bahasa. Beda dengan belajar bahasa Makassar, bahasa Inggris itu bahasa, tapi ini akarnya. Nah, di Papua itu tahun 90-an jumlah bahasa masih hampir 700. Maka itu mereka pusing menerjemahkan Alkitab. Lalu setiap tahun minimal ada 3 bahasa suku Papua punah karena penuturnya mati. Nah, waktu saya ketemu mereka, saya bisa kagum, Pak, nggak mungkin Pak, kami nggak akan sempat menerjemahkan semua. Karena di Papua ini kami menemukan ada sekian puluh bahasa, penuturnya nggak sampai 40 orang. Ayo mau dibuat kita dan bagaimana? Di satu desa namanya Hitadipa, ya, kampung kecil. Kami ketemu seorang nona, namanya Nona Luis, warga negara Kanada. Waktu saya ketemu itu tahun 97, dia sudah 41 tahun di sini. Saya tanya, Luis, waktu masuk ke sini kayak apa? Aku nggak bisa cerita. Kamu jalan berhari-hari di bandara terdekat. Dia cuma satu tugas, menerjemahkan kita dalam bahasa Melayu. Sudah selesai 41 tahun. Dia senyum. Belum. Saya baru hampir 40%. Lalu kira-kira selesainya kapan? Sambil tertawa. Ya saya harap sebelum saya mati lah. Lalu saya tanya, kenapa begitu susah? Nah, di Papua itu banyak bahasa. Sebetulnya bahasa gambar, bukan tulis. Contoh, suku Moni punya satu kata pendek, amakani. Itu kalau ketemu pria. Kalau ketemu perempuan, amakani. Nah, di suku Dani jadi 2 huruf saja. Wah. Nah, amakani dan wah ini artinya banyak. Silakan, iya, amin, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Wah, untuk amakani. Nah, ada berapa bahasa ini para penerjemah itu cerita satu kata yang sama, pundak kanan diangkat artinya ini, kalau pundak kiri diangkat artinya ini. Waduh, saya dengar mereka cerita. Kata ini, jadi harus gambar. Karena kata semua sama, tapi waktu yang menentukan. Terus gimana nulisnya? Begitu saya senang dengan mereka. Kita harus salut kepada orang-orang yang mau ngakunya. Kevin pernah tahu nggak kalau kita pernah bahasa Kenya tahun berapa di apa itu dipublikasikan? Mau berapa aja? 2021. Dan Alkitab ini sekarang sebagai satu-satunya buku, saya belajar di Google, sudah diterjemahkan ke lebih dari 4.000 bahasa ini. Dan negara yang paling banyak diterjemahkan Alkitab itu Indonesia. Hebat. Nah, dari mereka saya belajar tentang apabila kamu berdoa kata Bapa. Bahasa tertua di dunia paling ditemukan oleh manusia itu bahasa Aramik. Dan itu bahasa ibunya Tuhan Yesus. Maka itu kalau level the Passion of Christ, maka bahasa yang dipakai bukan Ibrani tapi Aramik. Nah, dari bahasa Aramik lahir bahasa Ibrani, lahir bahasa Arab, lahir bahasa Latin. Jadi itu bahasa tidak semua punya anak tapi pastinya. Abjad pertama, bayi-bayi itu mulai bisa bicara. Itu abjad pertama. Nggak mungkin bayi bilang D, S, P, gitu. Bayi-bayi apa? Saudara, itu saya menangis ketika saya ketemu para penerjemah Alkitab ini. Padahal
Ini sangat universal yang Yesus ajarkan. Apabila kamu berdoa, ngomong kata apa? Ternyata dalam bahasa Aramik abjad pertama itu apa itu apa? Apa itu apa? Wah, saudara, begitu saya diterangkan, langsung saya bilang, coba bukakan Mazmur 8 kita lihat. Ternyata waktu saya berbagi dengan para penerjemah ini, mereka juga heran. Oh iya, ada ini ayat. Nah, bertahun-tahun saya menanyakan firman ini karena saya pikir Tuhan kok sadis sekali. Coba Mazmur 8 ayat 2. Mazmur 8 ayat 2. Dari mana baca? Mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah meletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apa yang saya protes? Berarti bagi Tuhan bayi-bayi dan anak masih menyusu diajak perang. Lo jawab? Ya. Aneh. Mana bisa bayi-bayi dan anak masih netek diajak perang? Kenapa di mulut mereka diletakkan kekuatan? Karena lawanmu untuk membungkam musuh. Ketika mereka menjelaskan ternyata bayi-bayi itu manggil Papa di surga. Amin. Wih, saya nangis. Lagi itu lihat, siapa pernah ngikuti fakta? Ada kecelakaan alat-alat transportasi, ada bencana alam. Yang banyak selamat bayi orang dewasa. Baik. Ini loh jauh. Baik. Hei, jadi ketika mereka dalam bahaya, panggil Papa. Hebat. Apabila kamu berdoa, katakan Papa. Satu hari saya diajak beberapa cucu saya nonton dengan kartun Tom and Jerry. Tiba-tiba ada satu episode, masih ingat? Si tikus ini Tom atau Jerry? Jerry. Kan diganggu polisi Tom. Lalu ketemu bulldog, terus kasih sembelitan. Masih tidak ini. Kan itu kocak, nggak ada kata-katanya, tapi orang tak. Jadi tiap kali Tom and Jerry digodam, tiup peluit, langsung bulldognya datang. Saya dapat ilustrasi itu. Maka itu ketika bayi-bayi anak masih menyusu dalam bahaya, Tuhan langsung turun mobil. Dari mulut bayi. Maka itu jangan kita yang fanatik doktrin berkata Alkitab hanya untuk orang Kristen. Salah. Universal. Amin. Semua manusia berhak menerima dan mempercayai tanpa harus beda agama. Yes. Gak perlu. Apabila kamu berdoa, panggil Papa. Hebat sekali. Maka itu dalam ibadah-ibadah kita, bukan ritual yang kita lakukan, tapi persekutuan. Satu hari saya lupa berapa tahun yang lalu, saya membaca sebuah tulisan, tentunya dalam bahasa Indonesia, tapi ini tulisan dari nenek moyang orang Tiongkok. Nah, saya belum pernah baca di buku-buku lain yang bukan dari itu. Mengapa kalau ada ibu menyusui itu pasti tidak bisa mens atau lain? Betul tidak? Ternyata orang-orang Tiongkok kuno dulu menemukan. Saya masih ingat betul waktu masih kecil cerita bahwa air susu ibu itu sebenarnya darahnya mama. Pernah tahu nggak istilahnya? Dan itu betul. Nah,
Ketika ibu itu menyusui, darahnya nggak sampai turun, tapi tertinggal. Setelah diafragma naik ke atas dan tinggal di teteknya mama. Luar biasa. Kata El Shaddai, Tuhan kita. Dan saya nggak puas. Saya harus punya dasar-dasar ayat yang kuat untuk menjelaskan. Cari terus. Mama, saya nggak mungkin saya baca ulang, nggak mungkin. Saya setelah ketemu fakta ini, ternyata Tuhan itu seorang mama. Baca Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Coba lihat ini luar biasa. Nah, kenapa? Ulangan 32 ayat 18. Keren. Begitu saudara, kalau kita lihat Alkitab dengan cara sudut pandang Papa, wih Alkitab ini. Ulangan 32 ayat 18. Musa memanggil Yahweh Tuhan dengan kata gunung batu. Nah begitu ya, batu bara. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Saya tanya, kalau dia melahirkan dan dia memperanakkan, itu mama atau papa? Mama. Mama. Tapi gak mungkin kita ambil mama kami dalam surga, sebab papa itu kepala. Dahsyat. Jadi betul-betul Tuhan itu mama yang netein kita. Jadi dalam semua aktivitas yang kita lakukan untuk papa dan demi dia, sebetulnya kita semua maaf sedang menyedot Tuhan. Ini yang luar biasa. Sedang menyedot dia, menikmati dia. Hebat sekali. Itulah El Shaddai. Dia mama yang meluas. Yesaya 49 ayat 16. Dia mengatakan dirinya dengan menggambarkan seperti seorang ibu. Yesaya 49 ayat 16. Oh, cepat mulai 15 kalau begitu. 15 ya. Nah, 15 maaf saya. Yesaya 49 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungan? Sekalipun ada seorang ibu melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Keren gak ini sekarang? Ayat. Dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya yang disusuinya sehingga dia tidak berbelas kasihan kepada anak dari rahimnya? Sekalipun ada ibu seperti itu, aku tidak akan. Hebatnya. Maka yang sedang jomblo, ditinggal pacar, si hidup sendiri, awas kamu kesepian di tengah keramaian, namanya hidup. Maaf, di tengah keramaian kok sepi. Maaf ya, saya ngomong, ada pribadi yang sayang kita seperti mama. Amin. Amin. Saya bagi pengalamannya sudah banyak yang Roh Kudus itu kalau ngajar saya, setelah ketemu kebenaran dia pasti tunjukkan ilmiahnya, atau sebaliknya. Kalau saya ketemu suatu fakta dalam hidup, lalu dia tunjukkan ayatnya. Nah, saya lupa ya tahun 77 sampai 79. Tiba-tiba muncul di pikiran saya, ya karena saya suka bayi, sayang betul. Jadi dari umur-umur itu saya sudah merawat banyak bayi. Dan sudah dulu kan nggak ada pempes. Maaf, kalau mereka beol ya sudah tangan ini kena semua. Nggak ada sabun tangan juga zaman ini.
Betul ya? Nah, terus satu hari itu pikir, yang belum pernah tahu jawabannya hari ini ketemu. Mengapa orang yang tidak kidal sekali, kalau gendong bayi kepalanya harus di tangan kiri? Coba merem sebentar. Enak nggak gendong bayi kepala tangan kanan? Aneh. Ini kenapa ini? Coba kalau nggak percaya. Kenapa? Tangan kanan bisa bergerak. Supaya tangan kanan bisa bergerak. Tidak. Jantung. Dan saya yakin itu ada ayatnya, cuma saya belum tahu. Tahun 79 saya ketemu. Kita lihat Kehidupan 2 ayat 6. Wih, saya nangis lagi waktu dikasih tahu. Saya ada firman kayak begini. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menuliskan. Kehidupan 2 ayat 6. Ayat 6 atau 7. Kehidupan ya. 2 6 atau 7. Ya, ayat 6. Nangis. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Sampai saya menjerit, Tuhan, yang gini aja kau tulis. Loh, betul? Sampai kapanpun tidak akan ada orang bisa gendong bayi kepala di tangan kanan. Betul? Loh, Iya. semangat itu. Iya. Aneh ya, firman ini ada loh, hakinya ditulis. Juli kira-kira tanggal 19 atau 21 tahun 81 itu pertama kali saya keluar negeri. Tujuannya mau ke Los Angeles. Sebentar, Los Angeles dulu. Ya. Dan tidak ada pesawat yang langsung harus transit Singapura, nginap. Nah, saya pertama kali ke Singapura, kampungan betul karena kita 81 belum apa-apa sudah. Ide saya pertama setelah sampai Singapura, saya ingin bawa supir taksi Indonesia ke Singapura belajar supaya tertib. Dia lucu juga. Sampai Pak Sufanto tertawa. Pak tidak punya ide begitu. Apa sih supir taksi bisa tertib? Nah, sore kami jalan-jalan ke Orchard. Waktu itu belum banyak Orchard sudah. Tiba-tiba dari kejauhan saya melihat ada satu toko, iklannya berbunyi demikian. Inilah bantal bayi satu-satunya di dunia. Bayi Anda akan tidurnya kalau pakai bantal ini. Bantal apaan? Ya saya deketin loh, karena saya juga sayang anak kecil. Saya nangis lagi di depan toko itu. Pak Adi bilang, Pak Daniel mau hilang. Karena saya nangis depan toko. Enggak, saya lihat ini loh. Nah zaman itu nggak ada Alkitab di HP itu 81. Tapi hotel kami lihat Alkitab ada sendiri. Di bantal bayi itu yang model cekung di tengah itu supaya kepala bayi nggak teyang. Ya. Tapi ada apanya kok bisa nggak nangis? Ternyata ada tombol. Begitu kena kepala bayi langsung terdengar rekaman detak jantung. Begitu bayi itu nempel, kupingnya kena. Nanti satu-satunya suara yang didengar full 24 jam sehari dijual seminggu selama 9 bulan sekian. Suara detak jantung mamanya. Jantung di sebelah kiri. Kalau ada punya jantung sebelah kanan, iya. Pasti makhluk luar angkasa. Maka itu mengapa kepala bayi kalau kita gendong harus di sebelah kiri tangan. Wah, sebenarnya sakit banget. Dan bayi itu langsung diam. Aku kenal suara. Bayangkan saya nangis di depan toko. Karena lihat papa itu luar biasa. Mengerti kan? Nah, jadi kekristenan itu bukan agama. Kalau kita sedang bersekutu dengan Tuhan,
itu ibaratnya kita sedang netek mama di surga, nyedot, sedot, dan kita menerima kehidupan. Yes. Musa 40 hari 40 malam di gunung itu bukan doa. Cara baca Yahweh Tuhan gak bilang, Musa besok kamu naik ketemu aku dan puasa 40 hari. Kira-kira kalau Musa model saya akan booming. Boleh gak bawa makanan? Aku gak ada cukup puasa. Jujur, sekarang Musa sekarang bawa apa? Bokalnya bisa atau berapa banyak itu bisa kompor juga tapi Yahweh Tuhan dia bilang Musa kamu naik. Begitu Musa naik, langsung ini istilah yang saya temukan di kisah gunung ini, Gunung Sinai. Begitu dengan Yahweh Tuhan, langsung kemanusiaan Musa disedot habis. Begitu kemanusiaan Musa kosong, maka Yahweh Tuhan izinkan Musa menyedot Tuhan. Maka itu 40 hari 40 malam dia tidak makan, tidak minum, tidak berak, tidak kencing, tidak mandi, tidak tidur, tetap fit karena dia menyedot kehidupan, sumber hidup itu saya. Ya. Saudara pernah tahu fosfor bahan kimia dulu? Ya, memang jarang. Tapi saya waktu kecil pernah dulu. Nah, nggak pada pas saya lupa, terus saya megang. Malam-malam saya teriak, gelap. Ternyata jari saya menyala. Belum usah cuci tangan masih menyala. Pernah tahu nggak ilustrasi? Contoh. Jadi Musa 40 hari 40 malam menyatu dengan terang. Itu waktu dia turun hasilnya wajahnya bercahaya, terang nyedot. Tapi Musa kan tidak tahu karena tidak ada cermin. Bangsa itu yang tahu. Sampai mereka menutupi wajahnya. Musa bingung kenapa. Ditunjuk wajahmu itu loh wajah. Ada apa wajah? Akhirnya mereka harus tutup pakai cadar. Sekarang dengan konsep ini, percaya nggak itu bisa terjadi di hidup kita? Amin. Kalau kita menjadi Kristen bukan karena agama dan tidak menjalankan ritual, tapi bersekutu menyedot Tuhan sampai habis, nggak mungkin dia habis. Iya. Karena di sumber. Itulah disebut Bapa itu sumber. Luar biasa. Itu Bapa kita. Nah bayangkan mau model agamamu apa untuk bisa mengenali pribadi yang luar biasa, pencipta alam semesta yang sungguh-sungguh luar biasa. 1 Tesalonika 5:17. 1 Tesalonika 5:17. Nanti nggak salah cuma VMD ya yang waktu itu ketemu. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa, teruslah berdoa, berdoa dengan tiada berkeputusan, berdoalah senantiasa, tetaplah berdoa, berdoalah tanpa henti-hentinya, berdoalah dengan tidak putusnya. Kayak AVP. Baca, berdoalah Sepanjang masa. Saya tanya, kalau ayat ini dipakai dengan ritual agama bisa terjadi? Ya jawab. Karena harus stop makan, stop belanja, stop kencing, stop berak, stop mandi, stop tidur.
Loh, karena agama mengatur doa itu ada tempatnya, ada caranya, ada kata-katanya, dan ada waktunya sendiri. Ya bisa. Lalu gimana cara mengerti 1 Tesalonika 5:17? Pakai para bapak-bapak gereja itu punya istilah. Siapa pernah dengar doa buat orang Kristen itu nafas? Betul? Karena saudara berhenti bernapas 5 detik. Loh, kalau doa itu nafas, bisa nggak stop? Sebentar saja. Loh, bisa nggak? Nggak bisa. Ini hebatnya. Nah, jadi firman ini nggak berlaku untuk orang beragama. Pasti ada stopnya. Tapi kalau kita berlaku setelah kita ngerti ini, tersebut punya hubungan yang inti dengan itu. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Terima kasih Bapak. Begitu sederhana mengajarkan. Mazmur 25 ayat 14. Ada. Enggak. Mazmur 25. Jempolnya kegedean. Oh, jempol. Ayat 15. Ganti Injil. 25. Oh, 2 berarti kembali 24 ayat 15. 15 ya. 24 ayat 15. Oh, 25 14. Tuhan bergaulkan. Oh, maaf, salah lagi. Ya, 25 14. Maaf ya. Mazmur, loh, 24 atau 25? Oh iya, 25 14. Lihat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang bergaul baik dengan orang dia dan perjanjiannya bergaul itu sudah indah sekali, betul? Ditambah karib, ini bahasa Melayu. Artinya apa? Akrab. Ya, anak muda bicara lengket kayak perangko. Pertanyaan berikut, kalau baca firman ini, siapa yang ngajak bergaul kalian duluan dengan siapa? Ini yang luar biasa. Tuhan dulu. Mungkin tak Presiden Jokowi telepon saudara tiap kali membuat keputusan apa? Mimpi kali. Bayangkan Papa di surga, pencipta alam semesta, masih memberi waktu buat kita untuk dia ngajak kita bergaul. Keren gak? Dahsyat. Jadi mulai hari ini dengan Mazmur ini kita belajar. Kalau gitu siapa yang butuh siapa lebih dulu sesungguhnya? Tahu pertanyaan siapa membutuhkan siapa lebih dulu? Tuhan. Tuhan butuh manusia. Dia membutuhkan kita. Sehingga semua perjanjiannya diberitahukan kepada kita. Rahasia Tuhan itu bagi orang yang takut akan Dia. Bias Yahweh adalah sahabat orang yang takwa. Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. MLT nasihat Yahweh adalah bagi orang yang takut akan Dia, sehingga dapat menjelaskan perjanjiannya kepada mereka. Menjelaskan, membagikan, memberitahukan perjanjiannya, rahasianya. Kalau nggak akrab, nggak dekat, mungkin nggak. Apa Evalia? Bagus, oke, coba Evalia. Betul. Persahabatan dengan Tuhan, baca
disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka yang menghormati Dia, persahabatan Tuhan, Ia memberitahukan rahasia janji-janji. Wih, ini luar biasa. Maafkan saya bagi semua rekan saya hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi, saya cuma ingin menolong. Kalau sampai ada di antara saudara sebagai pengkhotbah karena Tuhan sering kehabisan bahan khotbah, berarti saudara belum seakrab yang Tuhan rindu. Betul? Kalau model seperti ini terjadi di hidup kita, akankah kita kekurangan bahan? Bagian terakhir, Yohanes 15 ayat 15. Papa mulai hari ini kami akan berdoa. Yohanes 15 ayat 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ayo kita bongkar dengan waktu. Karena satu-satunya alasan kita jadi sahabat Yesus bukan karena kita yang rajin berdoa, kebalik. Bukan kita yang rajin hafal Alkitab, salah. Satu-satunya penyebab kenapa kita bisa jadi sahabat Yesus bukan apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlanjur seperti kata ini memberitahukan berapa hal, bukan banyak, segala sesuatu yang dia dapat dari Bapa. Saya minta, kira-kira kalau kita beri waktu Tuhan 24 jam sehari, supaya Tuhan Yesus hanya menyatakan apa yang dia dengar dari Bapaknya, cukup nggak 24 jam? Jawab. Enggak cukup. Kita punya waktu 10 hari nggak ngapa-ngapain, nggak cukup. Gara-gara kebenaran ini, saya bertobat dari doa yang panjang-panjang dan lama-lama. Betul tidak? Kenapa? Lebih baik dia yang beritahu saya daripada saya beritahu dia. Keren ya? Maka itu doa pagi 7 jam, doa siang 7 jam, doa malam 7 jam. Itu orang malas itu, gak kerja-kerja dia. Bukan begitu. Lebih baik kita diam, biar dia memberitahukan semuanya. Amin. Itu lebih hebat. Nah, dengan konsep ini kembali lagi, kalau sampai ada hamba Tuhan kok membayar khotbah, nanti dia salah doa. Maka itu jangan bangga kalau saudara bisa doa pagi itu 6 jam. Saya itu pernah ngecek pakai timer. Kalau saudara mau cek silakan. Tuhan Yesus pernah berkata begini, kalau kamu berdoa jangan kayak orang Farisi, jumlah-jumlah kata-kata. Coba ya, saya itu ingin tahu yang lain. Saya ngetes dengan timer. Maksimal itu 5 menit. Setelah itu saya pasti balik lagi ngomongnya sama. Loh, nggak tahu saudara berapa menit? Kira-kira berapa menitnya? Loh, serius. Maka itu kalau sampai dia berdoa, saya tidak bisa doa 1 jam, 2 jam. Kamu beritahu Tuhan apa? Setelah tahu ayat ini, lebih baik saya akan lebih banyak ngomong. Tuhan Yesus. Tugas kita, bagian kita, cuma menyedot dia. Seperti bayi yang menyusui ibu, maka kita ada kehidupan yang luar biasa. Dan dari situlah hari-hari hidup kita itu mengalami perubahan. Karena dia ada di hidup kita, nempel bergaul karib. Seru gak kalau ini? Tapi maaf, orang beragama Kristen susah mempraktekkan ini. Betul atau tidak? Karena konsep agama sudah merasuk. Hari ini
Kiranya semua baru mendengar pertama kali pelajaran ini, ayo kita mulai. Yang saya pernah ngajari ya sederhana, 4 jari taruh di dahi, terus buang agama. Coba agama buang. Mana beda? Capek loh sekarang. Terus nggak itu capek sekali. Ada yang suka loh, suka terus. Jadi mulai hari ini kita sekarang perubahan. Revolusi yang dahsyat atas hidup ini. Karena Bapak ingin banyak bicara kepada kita. Karena sesuatu ini kan luar biasa. Pagi-pagi beri kesempatan untuk menikmati, kita menikmati kehadiran. Tidak? Ya. Senang? Percaya? Amin. Ya udah, praktekkan ini di rumah. Amin. Kalau kita punya waktu sekian lama doa jangan banyak nikmati. Begitu Daud bermazmur, nikmatilah Tuhan. Ya. Taste the Lord. Itu kayak makan. Gitu loh, itu. Betul. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.